Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Fikriansyah dengan NIM 22413244042 akan menjelaskan materi tentang diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Ainun Asti Amalia dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 22413241043. Saya bersama rekan saya yang bernama Iqbal Fikriansyah akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Secara umum, diferensiasi sosial adalah perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal. Maksudnya, pembeda ini masih memiliki derajat maupun tingkatan yang sama. Adapun menurut Surjono Sukanto, pembeda pada diferensiasi sosial merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestis, serta kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri diferensiasi sosial bisa dilihat dari ciri fisik, ciri sosial, serta ciri budaya. Ciri yang pertama adalah ciri fisik. Ciri diferensiasi sosial ini terlihat jelas karena nampak dari luar perbedaan pada setiap individunya. Kemudian ada ciri sosial. Ciri sosial yaitu ciri yang memiliki hubungan dengan fungsi individu pada setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Ciri budaya merupakan ciri yang berhubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat di suatu negara atau wilayah. Contohnya pada budaya pernikahan Jawa tentu berbeda dengan pernikahan Sunda. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan bentuk diferensiasi sosial karena tidak dapat menunjukkan perbedaan tingkatan atau dapat dibedakan secara horizontal. Walaupun tidak dapat diklasifikasikan atas dasar tingkatan, tetapi pada masyarakat patrilineal, laki-laki umumnya menduduki posisi lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi saat ini ada beberapa pekerjaan yang dulu dianggap hanya boleh dikerjakan oleh laki-laki, sekarang terbuka juga untuk perempuan. Yang kedua adalah klan, yaitu suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan maupun karena garis keturunan atau genealogis. Di Indonesia sendiri, sistem klan dibagi menjadi dua, yaitu patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan laki-laki atau garis keturunan ayah. Sementara matrilineal melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan perempuan atau ibu. Selanjutnya adalah ras. Setiap individu lahir dari latar belakang ras yang berbeda. Karena setiap individu adalah unik sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ras tertentu memiliki nilai atau kualitas yang lebih baik dari ras yang lainnya. Berikut adalah ras yang berada di dunia, yaitu ras Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, serta Australoid. Bentuk diferensiasi yang berikutnya adalah agama. Agama tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu bahwa individu memiliki derajat yang lebih tinggi atau rendah karena agama yang dianutnya. Kemudian adalah suku bangsa. Suku bangsa terbentuk karena kesadaran individu yang ditandai dengan adanya kesatuan pada karakteristik, pola perilaku, adat istiadat, asal-usul, serta kebudayaan. Seperti di Indonesia memiliki jumlah suku yang sangat banyak dan masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Maka dari itu, suku bangsa tidak dapat dijadikan sebagai patokan bahwa seorang individu atau kelompok memiliki derajat yang lebih tinggi. Bentuk dari diferensiasi sosial yang terakhir adalah profesi. Profesi merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, setiap profesi tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembeda. Karena profesi maupun pekerjaan yang ada di masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Jenis-jenis diferensiasi sosial. 1. Diferensiasi tingkatan. Rank differentiation muncul karena ketimpangan penyaluran barang atau jasa di suatu daerah.
Hal ini menyebabkan barang atau jasa memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga itu terjadi karena penyalurannya harus melalui berbagai tangan untuk sampai ke tujuan. Yang kedua, diferensiasi fungsional. Functional differentiation atau pembagian kerja yang muncul karena orang melakukan pekerjaan yang berlainan. Hal ini bisa dilihat di suatu lembaga sosial. Ada perbedaan pembagian kerja yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai fungsi masing-masing. Yang ketiga, diferensiasi kultural. Cultural differentiation muncul karena aturan perilaku yang tepat berbeda menurut situasi tertentu. Hal ini juga disebut dengan norma yang bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat yang mungkin berbeda di setiap daerah. Dampak diferensiasi sosial, yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Asimilasi, 2. Akulturasi, 3. Pengelompokan bersama. Asimilasi adalah ketika dua budaya yang berbeda menjadi satu. Masing-masing kelompok masyarakat menerima perbedaan budaya itu dan menggabungkannya menjadi sebuah kebudayaan baru yang positif. Akulturasi adalah proses belajar dan menggabungkan nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan tingkah laku dari budaya baru orang di sekitarnya, tanpa kehilangan nilai asli budaya yang dimiliki. Percampuran budaya ini tidak membawa pertikaian dan justru menebarkan toleransi. Yang ketiga, pengelompokan bersama. Diferensiasi sosial membuat pengelompokan bersama yang mana timbul umpan balik positif dari hasil pengelompokan itu. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, primordialisme. Primordialisme adalah menganggap etnis sebagai sesuatu yang alami dan harus dipertahankan sehingga tidak menerima budaya baru yang bisa menghambat adanya toleransi. Yang kedua, maksud dari etnosentrisme adalah kepercayaan bahwa kelompok etnis mempunyai superioritas. Adanya etnosentrisme bisa menyebabkan konflik sosial terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, yang dimaksud ketimpangan sosial yaitu diferensiasi sosial yang mengklasifikasikan golongan masyarakat berdasarkan ras, suku, budaya, dan sebagainya bisa menyebabkan ketimpangan sosial yang memantik pertikaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.